Kenapa? Kalau misalnya 10 jam atau 15 jam ditambahkan lagi medium. Tadinya, tadinya kurva itu dalam waktu 15 jam katakan sudah masuk fase stasioner. Misalnya 15 atau 20 jam lah katakan ya. Itu masuk fase stasioner. Ketika kita tambahkan lagi medium, menurut kalian apa yang terjadi? Bagaimana dengan fasenya? Ketika fase stasioner sudah datar, ditambahkan medium lagi. Maka apa yang terjadi? Masuk ke fase eksponensial lagi, Bu. Naik lagi. Betul sekali. Masuk ke fase eksponensial lagi. Jadi, kurvanya tidak seperti gambar yang ini misalkan, yang kemarin kita bahas, ya. Jadi gambarnya tidak akan turun ke dead phase karena dia naik lagi ke eksponensial. Padahal sudah stasioner. Kok bisa naik lagi, Bu? Emangnya kalau stasioner apa yang terjadi? Habisnya nutrisi, mulai menumpuknya metabolit, begitu kan? Maka ketika ditambahkan nutrisi baru, dia seneng lagi tuh. Naik lagi dia ke eksponensial. Itu yang terjadi. Maka gambar fase-fasenya tidak seperti ini. Nggak ketemu dead phase-nya, naik lagi. Nanti akan ketemu dead phase nanti gitu. Jadi gambarnya nggak akan begini, tapi akan naik lagi, terus datar lagi, turun lagi. Jelas teman-teman? Jadi gambar yang seperti ini kita dapatkan pada kultur tertutup. Tadi kalau kita menambahkan nutrisinya pada akhir fase eksponensial, maka nggak ketemu stationary phase, naik aja terus eksponensial. Itu namanya continuous culture. Biasanya kalau di industri, kita mau bikin dia eksponensialnya panjang, begitu dia udah mau turun masuk stasioner, tambahkan lagi nutrisinya. Sesuaikan lagi kondisi lingkungannya. Kalau pH-nya udah turun jadi asam, tambahkan basa di situ. Maka dia jadi netral lagi, naik lagi. Paham sekarang bedanya kultur tertutup dan kultur terbuka? Dan beda dari fase-fase atau kurva yang dimunculkan pada fase tertutup, pada kultur tertutup atau kultur terbuka. Jelas ya? Baik, kita jadi sudah selesaikan untuk fase tadi. Setiap ciri fasenya sudah ada di PPT. Kemudian ya intinya pada fase lag mereka sedang mensintesis new komponen, komponen baru yang diperlukan, entah enzim, entah metabolit tertentu begitu ya. Maka dia tidak membelah. Energinya digunakan untuk mempersiapkan diri. Baru masuk ke fase log. Log, saya balik sini lagi. Log, kemudian stasioner, gitu ya, sampai ke dead phase. Oke, ini tadi ya, closed system population growth. Itu artinya kultur tertutup, sistem tertutup. Kita akan lihat yang log phase. Spesial untuk log phase yang kemarin kita hitung di kelas. Kalau E. coli 20 menit membelah, pada jam ke-0 dia 1, menit ke-0 dia 1, menit ke-20 dia sudah jadi 2. Menit ke-40 dia sudah jadi 4. Menit ke-60 atau jam pertama, 1 jam, sudah jadi 8. 1, 2, 4. Ya, dari 1 ke 2, 20 menit. 2 ke 4, 40 menit. Kemudian 4 ke 8 pada 1 jam. Itu yang kita bicarakan waktu itu, minggu lalu. Seingat ya. Sehingga dalam waktu 1 jam,
Dari satu sel, dia akan menghasilkan 8 sel dalam waktu 1 jam. Jika dia diawali dengan satu sel. Kalau diawali dengan 100.000 sel, jadi berapa? Gitu ya. Oke. Nah, penambahannya menjadi sangat cepat. Sekarang eh, kita lihat bahwa 20 menit itu adalah satu generasi. Kita sebut 20 menit adalah waktu generasi. Waktu yang dibutuhkan untuk sel menjadi 2 kali lipat jumlah semula. Kenapa kok 2 kali lipat, Bu? Kok nggak 3 kali lipat? Kenapa? Karena perbanyakannya dengan binary fission. Binary, membelah biner. Satu jadi dua. Maka kita akan mengatakan 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Itu namanya waktu generasi. Kalau satu ya jadi dua. Tapi kalau dia mulainya dari 150 sel, jadi 300 sel. Gitu ya kurang lebihnya. Oke, nah kita lihat bahwa jumlah selnya mengikuti jalur atau apa namanya deret logaritmik begitu dari jam generasi ke-1 0 sampai ke generasi ke-5. Berarti sudah 5 kali. 0, 20 menit yang pertama, 20 menit yang kedua, sampai 20 menit yang kelima. Jika 20 menit. Jika 20 menit loh ya. Kalau 40 menit ya lain lagi ceritanya. Maka pada setelah 5 generasi, kita akan mendapatkan 32 sel. Pada waktu 3 generasi, kita mendapatkan 8 sel. 1 jam tadi itu 3 generasi. Kok 3 sih, Bu? Kok nggak 4? Coba aja itu. Dari 0 ke 1, ke 2, 20 menit pertama, 1. 20 menit kedua, 0 kedua ya tadi ya 20 menit kedua jadi 4, 20 menit ketiga jadi 8. Karena dalam 1 jam hanya 3 kali 20 menit. Maka tiga generasi yang kita peroleh 8. Kalau membelah lagi jadi 16. Kalau satu generasi lagi membelah lagi jadi 32. Setelah 5 generasi, 32 sel kita dapatkan. 5 generasi. Tapi perhatikan, 5 generasi berikutnya itu dari 32 jadi 1024 ya. Dari generasi kelima ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9 sampai generasi ke 9 ke 10. Silahkan dihitung. Akan mendapatkan 1024 karena 2 pangkat 10. Sampai di sini jelas, teman-teman? Ya. Yang tadi E. coli 1 jam hanya 3 generasi, 2 pangkat 3, 8 sel. Betul. Dari nol, 1 sel, maaf, 1 sel, jam ke 0 maksud Bu Yani, menit ke 0, itu 1 sel, menit ke 20, generasi pertama itu adalah 4 sel, kemudian 8 sel. 1, 2, 1 sel, 2 sel. Oke, generasi 1, 2 sel. Generasi kedua, 4 sel. Maaf, generasi ketiga, 8 sel. 2 pangkat 3. Jelas ya? 5 generasi berikutnya, 5 kali 20 menit, 100 menit gitu ya. 100 menit pertama 32, 100 menit kedua dari 1000. Berikutnya udah 32.000. 32 jadi 65, 131. Terus dalam 20 generasi dia sudah dapat 1 juta. Gimana gambarnya? Menggambar grafiknya, kalau di sini eh, waktu gitu ya, jumlah tentunya, jumlahnya dihitung ini jumlah, di jam kelima titiknya di sini.
Di jam ke-10 titiknya nanti tinggi lagi sampai ke jam ke-20 nggak terkejar kita. Karena ini 1 juta. Gimana bikin 1 juta dalam grafik? Terlalu tinggi. Oleh karena itu, angkanya dikonversi menjadi log. Ingat, membuat kurva pertumbuhan, angkanya dikonversi menjadi log. Ini kita lihat bahwa angka 32 itu hanya 1,5. Berikutnya, angka 1 juta hanya 6. Maka ketika kita mengeplotkan, itu lebih mudah. Nggak sampai berjuta-juta, ribuan sampai jutaan. Jelas sampai di sini? Kenapa harus dilogkan angkanya? Kalau kita melakukan perhitungan jumlah mikroba, kita pakai log ya untuk memperkecil sehingga mudah digambarkan. Ini lihat, ini adalah ilustrasi fase log yang sel membelah menjadi 2 kali lipat dalam waktu tertentu. Ini ya, eh, bisa saja setiap spesies berbeda pertumbuhannya. Dalam waktu 2 jam dia baru segini, dalam waktu 2 jam dia sudah tinggi. Kalau kita melihat fase lognya secara eh, apa? Secara jumlah ya, ini bukan log gitu ya, tapi angka numerik itu gambarnya akan begini, melengkung seperti ini dan tinggi sekali. Dari titik 1 ke titik berikutnya dari 512 loncat jadi sekian dalam rentang waktu yang sama 1 jam misalkan. Oleh karena itu kalau dibuat menjadi eh, log itu akan seperti ini lurus. Itu kira-kira ya. Nah, ini sudah kemarin. Kemudian tentang apa namanya dead face ini tolong dibaca. Kalau nggak paham diterjemahkan. Diterjemahkan aja pelan-pelan. Sekarang mesin penerjemah banyak sekali, gitu ya. Tidak hanya Google Translate, apalagi selain Google Translate biasanya apa? Kalau menerjemahkan, ada yang tahu? Apa? Biasanya mahasiswa pinter loh. Selain Google Translate, ada yang bisa bantu? Selain AI? Nah, cari deh. Ya, bisa kalian pinter. Baik, tadi itu kita melihat bagaimana mikroba tumbuh. Terus kita bisa tahu dia tumbuh dengan cara bagaimana? Dengan cara dihitung. Kemarin sudah menghitung? Sudah praktikum? Yang pertama udah. Hasilnya TBUD enggak? Ada yang TBUD? Teman-teman, ayo sampaikan ke Ada, Bu. Ada. ada Ibu. TBUD. Berapa yang tidak TBUD? Ada yang tidak TBUD? Yang terhitung koloninya 30 sampai 300? Ada kelompok yang koloninya bisa terhitung sebelum Ada, 300? Ada? Halo? Tolong iya dijawab Ibu dong. ada. Ada. Apa sampelnya? Sampelnya apa? Feni, pakai sampel apa? Saya pakai minuman yang beli di kantin Ibu. Minuman beli di kantin. Minuman apa? Minuman Thai tea rasa green tea. Berarti itu minuman kemasan. Enggak Ibu, tapi abang-abang yang jualan. Iya, maksud saya kemasan. Dari kemasan atau dibuat jus gitu kan tuh dibuat tuh es jeruk dibuat. Jeruknya diiris, tampurin gula, diseduh kan dibuat apa? Diekstrak gitu ya jeruknya. Jus juga di blender. Kalau ini berarti dari suatu kemasan saset gitu.
Ya kayaknya kayak teh biasa aja sih Bu yang dijual-jual gitu. Iya. Tehnya diseduh dulu gitu. Apa apa sudah ada dikemas kemasan terus tinggal kita tuang ke gelas diaduk gitu? Seperti nutrisari gitu misalnya. Seperti itu bentuknya atau Kayak Mm-mm. yang di kaki lima gitu Bu. Jadi kayak udah jadi tinggal kita beli aja. Oh, mereka buat yang pakai wadah besar itu ya? Iya benar Ibu. Pakai wadah besar itu terus beli kayak kalau bulan puasa banyak gitu ya. Iya Ibu kayak gitu. Nah, itu biasanya mereka buatnya dari apa? Dari saset bukan? Atau dari nyeduh teh ditambahin bubuk green tea misalnya. Kayaknya dari saset yang kayak kiloan gitu deh Bu. Nah, oke. Betul. Makanya kenapa jumlahnya sedikit ya. Jadi dari saset air berarti abangnya bener air matang, tapi pakai itu, pakai es batu. Pakai es batu nggak? Iya saya pas nuangin es batunya sih udah cair Bu. Udah cair. Iya, berapa jumlahnya? Sekitar 53 kayaknya. 53 koloni. Pada pengenceran, temannya Feni mana nih timnya? Satu kelompoknya. Ini Ibu ada penginceran 3 kali Ibu. Miftah, iya gimana Miftah? Nah, untuk pengencerannya 3 kali Ibu. Hmm, kalau menyebutkan pengenceran kita nyebutnya gimana? 10 pangkat? 10 pangkat 10 berapa? Mm-mm. 3 Ibu. 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat min 2? Nah, gimana nanti laporannya? Jangan mengatakan 3 kali atau 4 kali, tapi 10 pangkat min berapa? Di mana taunya 10 pangkat min berapa? Lupa? Oke, nanti kita masuk lagi ke situ ya, ke Feni dengan Miftah dan teman-teman yang lain. Kita lihat dulu, tadi untuk mengetahui suatu pertumbuhan mikroorganisme, kita bisa lihat dari kurva. Untuk mendapatkan kurvanya, kita harus menghitung. Cara menghitung mikroba ada banyak, bukan hanya satu seperti yang dilakukan di praktikum, itu salah satu saja, ya. Jadi cara menghitung secara umum ada direct, hitungan langsung, metode langsung atau hitungan langsung, dan indirect, hitungan yang tidak langsung. Hitungan langsung berarti kita langsung menuju kepada mikroorganismenya, kepada selnya. Di situ contohnya ke plate counts, kemudian metode filtrasi, kemudian besok most probable number gitu ya, dan hitungan mikroskopik langsung. Jadi kita langsung menuju kepada selnya. Kalau nggak langsung bedanya apa? Kalau tidak langsung, kita bisa lihat contohnya dari aktivitas metabolismenya. Kita nggak ngitung jumlahnya, tapi kita lihat aktivitasnya. Contohnya, mengukur berapa banyak CO2 yang keluar pada jam pertama sampai ke jam kedua. Nanti bisa diperkirakan, oh kalau nambahnya segini CO2-nya, kira-kira akan sekian jumlahnya. Itu berarti hitungan tidak langsung. Berat kering, yang kita hitung berat keringnya. Setelah dia tumbuh, mengendap, mungkin pernah lihat ada endapan itu, atau di sentrifuge ya, di sentrifuge eh, media pertumbuhannya, nanti ada endapan, supernatanya dibuang, endapannya ditimbang. Pada jam ke-1, endapannya cuma dapat segini nih. Setiap 10 mili cuma dapat sekian. Ketika jam ke-20, 10 mili dapat beratnya segini. Jadi yang kehitung beratnya, bukan mengacu kepada jumlah selnya langsung. Kalau yang hitungan langsung kepada jumlah selnya, ya. Turbidity, turbidity itu kekeruhan.
kita lihat dari seberapa keruh dia. Gimana ngelihatnya, Bu? Pakai spektrofotometer. Nanti diukur optical density-nya. Optical density-nya 0,1 kira-kira selnya berapa? 0,8 kira-kira selnya berapa? Oke, nah yang ini dikatakan hitungan tidak langsung. Kita bisa melihat mikroba itu tumbuh dari aktivitas tidak langsungnya tadi. Apakah berat keringnya, apakah semakin keruh, kan gitu ya. Kalau ada eh, medium ditambahkan kultur, kita bisa tahu bahwa kultur itu hidup adalah dilihat dari keruhnya, gitu kan? Nah, sekarang kita bisa lihat keruhnya itu bertambah keruh atau tidak kalau kita mengamati kekeruhan itu per satuan waktu. Setelah 1 jam, keruhnya segini loh. Setelah 2 jam, tambah keruh. Setelah 3 jam, juga tambah keruh terus gitu. Jadi yang kita lihat keruhnya. Nggak bisa pakai mata. Mata langsung maksudnya. Pakai bantuan spektrofotometer nanti dihitung. Apakah sudah pernah belajar spektrofotometer? Kimia analitik nggak dapet ya? Atau di mata kuliah lain spektrofotometer harus tuh dapat ya. Baik, ini direct dengan indirect. Direct yang pertama, nah ini direct adalah plate count atau total plate count. Metode hitungan cawan total. Plate count. Ada cawannya karena kita pakai plate. Plate kan piring, Bu. Nah, itu makanya jangan pakai Google Translate. Terkeluarnya dia piring. Tapi secara mikrobiologi kita mengatakan cawan. Kenapa? Karena kita pakai cawan Petri. Maka dikatakan hitungan cawan. Kita menghitungnya menggunakan cawan Petri. Apa yang kita hitung? Jumlah koloni. Memangnya satu koloni sama dengan satu sel, Bu? Tidak. Satu koloni bisa lebih dari satu sel. Ketika bakteri atau mikroba lain itu nyemplung, kita buat diratakan gitu ya. Diratakan, kemudian muncul banyak koloni. Gitu kan ya? Apakah koloni-koloni itu satu sel? Belum tentu. Tapi kita menganggapnya satu sel. Ya, meskipun belum tentu. Oleh karenanya satuannya kita tidak pakai sel. Koloninya kita sebut koloni forming unit. Per gram bahan atau per mili bahan. CFU. Koloni forming unit artinya unit pembentuk koloni. Bisa satu sel, bisa 5, mungkin bisa 12, bisa 8, kita nggak tahu. Makanya koloninya ada yang cukup besar ya, lebih besar dari yang lainnya, ada yang kecil gitu. Oke, untuk mendapatkan koloni tadi, kita perlu melakukan serangkaian metode sampai kemudian sampel itu kita inokulasikan, kita tanam ke cawan Petri berisi media yang akhirnya jadi koloni. Sebelumnya kita lakukan dulu metode untuk menyiapkan sampelnya. Untuk total plate count, kita melakukan proses pengenceran berseri. Bahasa Indonesianya pengenceran berseri. Atau bahasa Inggrisnya serial dilution. Kenapa harus diencerkan? Kenapa nggak langsung aja? Ada yang tahu? Kenapa kita mesti mengencerkan? Melakukan ini, melakukan serial dilution dulu. Kenapa? Kenapa tidak langsung aja? Kemarin tadi es apa? Green tea-nya itu langsung aja diambil tuangkan. Kenapa di seri? Ya, silakan Feni. Biar gak TBUD, Bu. Biar tidak TBUD, agar dapat dihitung. Agar kita mendapatkan koloni yang terpisah dan bisa dihitung sesuai standar plate count, namanya SPC, standarnya namanya standar plate count.
Standar hitungan cawan. Metodenya namanya total plate count. Gitu ya, jelas sampai di sini ya. Saya kayaknya belajar sama Feni aja berdua nih, yang lainnya nggak respon. Ya, oke. Eh, kita melakukan pengenceran berseri. Bagaimana caranya? Kalau kita punya satu sampel atau inokulum yang sebelah kiri, apakah kursor saya terlihat? Terlihat, baik. Kursor saya ada di original inokulum atau di sampel. Kalau dikatakan original inokulum, berarti ini kita menggunakan kultur mikroba, kultur yang kita encerkan. Kalau sampel, berarti kita ngambil sampel dari manapun. Tadi bisa es matcha, bisa es jeruk, bisa kemudian makanan, tahu, kue apem, kue lumpur, apa yang mau kita lihat isinya berapa, tahu, perkedel, dan macam-macam. Ya, itu kita menyebutkan sampel. Kita encerkan dulu sampelnya. Jika itu cair, maka dari sampel awalnya matcha tadi kita ambil 1 mili, dimasukkan ke tabung berisi larutan pengencer berapa mili? Salwa mau menjawab? Silakan Salwa. Berapa mili larutan dalam tabung yang harus disiapkan untuk pengenceran? 9 mili. 9 mili. Kenapa 9? Kenapa enggak 8? Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 15 mili atau 12 mili? Kenapa 9? Kenapa yang kita siapkan 9 mili? Ada yang tahu? Belum? Nanti sambil dijawab pelan-pelan ya. Dicari sendiri jawabannya. Bu Yani cerita prosesnya. Sampel yang diambil berapa mili? 1 mili, Bu. 1 mili, Nilam. Kalau di dalam tabung ada 9 mili, maka jumlah total larutan setelah ditambahkan sampel itu berapa? 10, Bu. 10 mili. Oke. Nilam off dulu, Feni off dulu. Tadi Salwa juga off dulu, nggak usah jawab. Bu Yani mau dengar yang lain. Kalian sudah Bu Yani catat. Bu Yani mau dengar teman-teman lain menjawab, ya. Karena biar Bu Yani tahu kalian sudah paham atau belum. Bukan hanya yang bertiga ini. Yang lain sudah jelas kenapa jadi 10? Total larutan di dalam tabung reaksi setelah ditambahkan sampel menjadi 10 mili. Sudah jelas semua ya? Oke. Sekarang, kenapa di sini jadi 10 pangkat min 1? Setelah sampel 1 mili masuk ke dalam 9 mili pelarut, lalu di sini dituliskan pengenceran 10 pangkat min 1. Berarti sampelnya sudah diencerkan berapa kali? Yang lain silakan. Miftah tadi sudah ya? Cari jawabannya. Sudah ketemu belum? Kenapa jadi 10 pangkat min 1? Apa sih artinya 10 pangkat min 1? Kalau dibuat pecahan, ayah siapa jawab? Bukan jawab, Bu. Alexandra, silakan. Eh, Kenapa 10 pangkat min 1? Karena telah dilakukan 1 kali pengenceran. Dilakukan 1 kali. Baik, Alexandra. Bu Yani tanya, 10 pangkat min 1, angka 10 pangkat min 1, kalau kita buat menjadi pecahan,
angka pecahan, itu pecahan berapa? 1/10, Ibu. Pecahan. Oh, Pecahan itu gimana? Angka pecahan. 0,1, Ibu. Itu desimal. Oh, satu. Pecahan. Oh, Ibu. 1/10, Ibu. Pecahan Satu sayang. per 10. Apa? Per 10, Ibu. Pecahan, Satu, ayo. 1/10, Ibu. 1/10 tuh. Kan? Kalau nggak pelan-pelan, kalau 0,1 angka desimal. Ya. Kalau kalau tadi tadi perbandingan 1/10. Kalau pecahan 1/10. 1/2 itu setengah. Gitu kan ya? 1/3, 1/5. Nah ini 1/10. Berarti 10⁻⁻1 sama dengan 1/10. Maksudnya apa? Kenapa 1/10? Apa maksudnya teman-teman yang lain dong? Boleh. Kenapa 1/10? Tadi sampelnya 1 mili. Total larutannya berapa? 10 mili, Bu. 10 mili. Maka sampel ini tadi 1/10, 1/10. Ya. Nah, 1/10. Jadi 1 mili sampel per 10 total larutan. Artinya apa? Sampel ini sudah diencerkan 10 kali. Kok Bu Yani tahu 10 kali dari mana? Sebelum saya lari ke pengenceran berikutnya, saya ke bawah dulu. Ini caranya saya kira nggak terlalu itu lagi ya. Saya ke sini. 1/10. Nah, kita bayangkan, atau saya pakai di atas deh. Saya pakai di atas dulu. Kemudian saya coba pakai pointer. Eh, pointer atau bener ya? Oh, salah. Salah. Oke, kan. 1/10. Seandainya ya. Seandainya saja di dalam original inokulumnya ini, dalam sampelnya, seandainya kita sudah tahu, tolong dengarkan Bu Yani baik-baik. Seandainya kita sudah tahu, di dalam 1 mili inokulum atau sampel ini ada 50, aduh kok di situ sih nggak kelihatan. Oke. 50 sel. Seandainya ada 50 sel dalam 1 mili. 50 sel ya. 50 sel ini dalam 1 mili ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi berisi 9. Sekarang totalnya, total larutannya ada 10 mili ya kan? Bener kan? Yang ini tadi kan larutannya 9 mili itu steril ya. Ditambahkan 1 mili sampel yang berisi 50 sel. Seandainya kita sudah tahu. Kita masukkan. Sekarang total larutannya jadi 10 mili. Ada berapa sel dalam 10 mili? Ada berapa sel mikroba di dalam larutan yang 10 mili ini? 50, Bu. Ada 50, betul Nurul. Ada 50 sel. Tetapi yang tadinya 50 sel berasal dari 1 mili, sekarang berada dalam 10 mili larutan.
Bener ya? Semua sudah paham sampai di sini? Halo, yang lain? Berikan komentar. Sudah paham? Sudah paham sampai di step ini? Fakih sudah oke? Kinanti? Anindya? Sudah oke. Ada 10 mili larutan berisi 50 sel. Kalau kita ambil 1 mili larutan tersebut, kita ambil, ini. Nah ini, kita ambil 1 mili larutan, seandainya itu homogen. Larutan yang 10 tadi itu homogen, karena kita vortex. Ada vortex kan di alat praktikum ya. Kita kocok, nggak pakai tangan, pakai vortex, sehingga dia homogen. Kita anggap homogen. Setiap milinya mengandung sel yang sama. Berarti setiap mili larutan dalam 10 mili tadi mengandung berapa sel? 5 5 sel. sel, Bu. 5 sel. Dari 50 sel di 1 mili sampel sekarang menjadi 5 sel per 1 milinya ketika sudah diencerkan. Maka yang 50 jadi 5, gitu kan ya? Terencerkan berapa kali kalau kayak gitu? 50 jadi 5. Berarti dibagi berapa itu? 10, Ibu. Dibagi 10. Maka kita katakan dia terencerkan 10 kali. Jelas kenapa di sini 10 min 1? Dia jadi terencerkan 10 kali. Atau jumlah mikrobanya 1/10 dari jumlah asli. Jumlah mikrobanya 1/10 dari jumlah awal atau jumlah sampelnya. Maka di sini 10 min 1 atau 1/10 di sininya tadi. Mana? Sorry itu kan. Di sini. Di tabung pertama kita katakan 10 pangkat min 1. Karena posisi mikrobanya adalah 1/10 dari jumlah di sampel awal. Clear sampai di sini? Jelas semua? Sudah terjawab tadi kenapa kita pakainya 9 mili? Kenapa kita nggak pakai 12 mili? Kenapa kita nggak pakai 6 atau 7 mili? Terjawab? Puyeng kalau pakai 12 mili. 1 mili tambah 12 jadinya seperberapa? Iya kan? Kalau sekarang kita mengikutinya mudah. Dari 50 sel, kita encerkan 10 kali jadi 5 sel. Turun 10 kali, 10 kali, 10 kali, setiap kali kita mengencerkan. Jelas? Kalau diambil 1 mili dari tabung yang pertama, kita masukkan ke tabung kedua berisi 9 mili lagi, maka dia akan terencerkan 10 kali lagi. Ya enggak? Total dari awalnya jadi 1/100. Dikatakan di sini kenapa 10 pangkat min 2 ini? Karena 1/100. Kok 1/100? Bukan 1/10 dari tabung 1. Betul sekali. 1/10 dari tabung 1, tapi kalau dari sampel awalnya jadi 1/100. Karena 1/10 di 1/10 kan lagi. 1/10 dari 1/10 adalah 1/100. Iya enggak? 1/10-nya dari 1/10. Coba sekarang Bu Yani kasih waktu 5 menit saja. Seandainya sampel awalnya jumlahnya 500 sel. Kalau tadi kan 50 sel ya. Sekarang jumlah sampelnya 500 sel. Kalian lakukan pengenceran sampai 10 pangkat min 2. Kalian sebutkan pada Bu Yani di tabung 1 isinya berapa sel per mili, di tabung kedua isinya berapa sel per mili. Seandainya kita menggunakan sampel atau inokulum yang 1 milinya berisi 500 sel. Coba kalian hitung kayak tadi Bu Yani hitung. Dengan logika dulu.
dengan logika. 5 menit kelamaan nggak? 2 menit. Atau siapa yang sudah mendapat jawabannya silahkan angkat tangan. Salah nggak apa-apa, namanya belajar. Itu tempatnya salah. Kalau udah pinter, kalau udah nggak pernah salah ya nggak usah belajar. Udah tahu berarti, ya. Jadi nggak perlu takut menyampaikan sesuatu yang kemudian keliru, jadi diperbaiki. Yuk, siapa mau jawab? Saya mau coba jawab, Ibu. Iya boleh, siapa nih? Nah, pakai. Pakai, silakan. Di, kan dari tetap ya, awalnya tuh tetap 500 sel. Terus di Di lima increment. ratus Mm-mm. per 10 jadi 50 sel per mili. Oke. Nah, habis itu pada tabung satu. Jadi Mm-mm. konsentrasinya tuh 50, jadi apa? 50 sel. Yang tadinya Kepadatan selnya 500. 50 sel per mili. Oke, Iya. betul. Nah, Kemudian, habis itu 1 mili tabung tuh tadi mm-mm. yang bisa 50 tuh Mm-mm. dipindahin ke tabung 2. Nah, Mm-mm. lalu dimasukkan ke 9 mili pelarut lagi. Jadi Mm-mm. 10 mili lagi. Nah, Oke. jadi totalnya kan 50 ya. Yang Mm-mm. satu. Nah, yang kedua jadi 50 per 10. Nah, jadi Mm-mm. totalnya 5 sel per mili. Oke. Berarti betul. Terima kasih, Faki. Jadi di ini 50 gitu ya. Di sini 50 sel per milinya per mili loh ya. Kemudian di sini ada 5. Baik, kita lihat. Yang 50 di atas ini tadi 500 ya jadinya ya. Di sini 500 ya. Oke. 500 kemudian 50 kemudian 5. Maka di tabung yang pertama itu 1/10 dari sampel. Tabung yang kedua seperberapa dari sampel? 5 itu seperberapanya dari 500. Sampelnya kan 500 ya. Tabung yang kedua 100, 5. Bu. Afaki. Berapa Nurul? Bukan 100, Bu. Hmm? Nggak jelas suaranya Nurul. Per 100, Ibu. 1/100 Halimah. Betul. 10 pangkat min 2. Tulisannya 10 pangkat min 2 kan? Nah, seperti itu. Kenapa pengecaran itu jadi 10 min 1 min 2 min 3 seterusnya. Berarti di tabung yang kedua 1/100 dari sampel. Di tabung yang kelima seperberapa? 1/100.000 dari sampel. Sudah paham semua sekarang kenapa kita mengencerkan? Nah, nanti sudah ya, ini sudah bisa ditinggalkan ya. Kenapa tadi? Jadi Bu Yani mulai dari dasar. Kenapa kok ngambilnya 1 mili, ditambahkan ke 9 mili, ambil lagi 1 mili, tambahkan lagi ke 9 mili. Karena kita untuk memudahkan mengurutkannya tadi. 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10.000. Ketika nanti kita sudah punya koloni, kita mudah mengalihkannya. Itu maksudnya serial dilution. Pengenceran berseri. Oke ya. Nah, seperti ini. Caranya seperti biasanya tadi sudah ya. Eh, seperti ini jadinya. Kalau kita mengencerkan sampai 10 pangkat min 6, 1/1 juta jadinya. 1/10 pangkat 6 kan? 1/1 juta. 1/100.000 di 10 pangkat min 5. Dapatkan 2 koloni. Kalau di gambar ini 2 koloni. Jadi berapa jumlah bakteri kalau kita menghitung atau mikroba maaf, kalau kita menghitungnya pada yang 10 pangkat min 5, kita dapatkan 2 koloni. Jadi berapa jumlah mikrobanya di aslinya? Tadi kan sudah tuh dapetin 5, ternyata aslinya 500 karena kita mengencerkan 10 pangkat min 2. Ternyata kita dapetin koloninya 5. Sekarang kita balik, seandainya koloninya 2, maka jumlah sampel aslinya berapa?
Kalau kita dapatkan 2 pada pengenceran 10 pangkat min 5. Berapa jumlah sel pada sampel aslinya yang di atas tuh? Berapa? Tinggal kita kalikan saja. 2 kali 2 kali 2 kali 10 100.000 pangkat ya. min 5. pangkat min apa minnya hilang, Fakih? Hilang, Bu, hilang. Minnya hilang. Jadi pangkatnya 10 pangkat 5. 5. 2 2 berapa jadinya? Kalau 10 pangkat 5 itu berapa? Berapa Dua, ribu? dua Mm-mm. rat- 200 ribu. 200.000. Yang lain udah nangkep belum? Sudah nangkep? Coba Bu Yani tanyanya sama siapa yang belum ada suaranya nih. Gak ada gambarnya pula. Gak ada orangnya. Sarah ada, Nur Amelia ada. Fahrul Rozi. Mana Fahrul Rozi? Iya, Ibu. Iya. Sudah jelas belum? Oh, udah, Bu. Udah aman. Insya Allah. Sudah aman. Jadi kalau kita pakai koloninya misalnya yang 10 pangkat min 4, berapa jumlah jumlah selnya? Tadi Fakih sudah menghitung yang 10 pangkat 5, yang 10 pangkat 4 sekarang. Jadi berapa Eh, jumlah selnya? Silahkan. jadi Ayo. 10.000 kan, Bu? Jadi berapa? Iya. Tadi Jadi berapa Farul? Nggak dengar. Bu Yani bukan itu. Nggak tadi dengar. kolonnya Mm-mm. tetap 2. Itu kan gambarnya ada. Kamu lihat nggak gambarnya di depan? Oh, Berapa koloninya? Gambarnya kelihatan nggak? Di PPT-nya Bu Yani? Terlihat Farul Rozi? terlihat, Ibu. Iya, berapa koloninya? Pada 10 pangkat min 4? 17, Ibu. 17. Jadi kira-kira kalau kita hitung, seandainya kita dapatkan 17 koloni boleh dihitung. Seandainya boleh dihitung ya. Itu jadi berapa jumlah eh, mikroba pada sampel? Kalau kita ketemu 17 koloni pada 10 pangkat min 4. Berapa jumlahnya? Berapa kali berapa? Jadi 1,7 kali 10 pangkat 5. Oke, sudah lebih maju, lebih jauh nih, Farul Rozi. Kalau belum kita jadikan koma, jadi berapa? Sebelum kita jadikan koma, angka aslinya saja dulu. 17-nya tadi kali berapa? 17 kali 10 pangkat 4. 4. Berapa jadinya totalnya? 10 pangkat 4 itu berapa? Berapa ribu? 10 pangkat 4. Nolnya jadi jadiin 4. Berapa ribu jadinya? 170.000. 17 kali 10.000 ya. 10 pangkat 4-nya 10.000. Iya, 17 kali 10.000 jadinya 170.000. Oke, menghitungnya dulu. Bu Yani masih step by step menghitungnya dulu. Jadi udah ketemu semua teman-teman. Jadinya 170.000. Yang tadi 200.000 yang dihitung oleh Fakih. Ya. Nah, kemudian ada yang 159 kali 1.000, 159.000 dan seterusnya. Itu jumlahnya. Sekarang kita harus mengubahnya menjadi cara menulis gitu. Jadi tadi Bu Yani baru mengarahkan ke menghitungnya. Menghitungnya sudah clear semua tahu? Dengan pengenceran tadi tahu ya. Maka ketika ditanyakan nanti bukan diencerkan sampai berapa, bukan diencerkan sekian kali. Kita nggak tahu kalau sekian kali karena kita nggak tahu pakainya apakah sama pengenceran berseri masing-masing 9 kali atau tidak. Jadi kita akan menyebutkan 10 pangkat
min berapa? Kalau udah jelas, kalau 10 pangkat min itu berarti kita pakai yang 999. Jumlahnya jadi 10. Ngerti ya? Nah, itu caranya tadi. Sekarang dari hasilnya, kita mendapatkan tadi ada yang 170.000, ya 159.000, 200.000. Itu tidak bisa ditulis seperti itu, tapi harus pakai aturan menulis koloni secara mikrobiologi. Harus kita buat menjadi satuan. Jadi yang tadi 200.000 kita buat jadi 200.000. Nolnya 5. Maka 2 kali 10 pangkat 5. Begitu ya Fakih ya? 2 kali 10 pangkat 5 colony forming unit per mili atau per gram sampel. Tergantung sampelnya padat atau cair. Oke ya, itu cara menghitungnya dulu. Nah, sekarang syaratnya, apakah yang 2 koloni, 17 koloni boleh kita hitung? Ternyata nggak boleh. Untuk kasus-kasus tertentu tetap dihitung. Jadi misalkan kalau ada quality control di udang beku misalnya. Udang beku yang dikirimkan ke Jepang. Nah, itu kontainernya ada banyak, sekian ton atau bahkan sekian puluh ton dikirim ke Jepang, ada udang bekunya, ada cumi bekunya, ada mungkin ayam beku gitu ya. Di sana kemudian diambil sampel. Mereka akan ngambil sampelnya acak. Nggak tahu dari bungkusan yang mana diambil. Lalu dilakukan pengenceran berseri dan kemudian dihitung total plate count. Kalau pakai standarnya standar plate count. Nanti kita lihat ada standar SNI gitu ya. Dan seterusnya. Nah, setelah dihitung gitu ya. Baru bisa ditentukan memenuhi standar atau tidak. Kalau yang beku tadi mendapatkan angka di atas 30 itu kecil. 30 sampai 300 kecil. Karena standarnya harusnya itu misalnya 0. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh ada mikrobanya. Kalau beku kadang-kadang masih boleh. Yang nggak boleh itu kayak misalnya obat. Itu harus 0. Susu bayi harus 0. Susu deh, susu kemasan itu harus 0. Ketika kemudian ketemu, meskipun cuma 2 koloni, itu sudah warning. Udah reject gitu. Paham maksudnya? Jadi kasus per kasus. Karena ada makanan yang emang 0. Makanan kaleng tuh nggak boleh ada 1 sel pun. Susu, apalagi susu bayi nggak boleh. Obat ya nggak boleh. Cairan infus nggak boleh. Bayangin cairan infus ada mikrobanya. Itu langsung masuk ke dalam sel. Itu pentingnya menghitung mikroba. Meskipun makhluk halus ini nggak kelihatan. Makanya ada cara ngitung tadi. Ya, kenapa ini diajarkan? Penting bagi kalian kalau kalian lulus jadi peneliti, jadi seorang tenaga ahli di industri, ya, bekerja ataupun jadi memang penghitungnya, stafnya yang untuk menghitung quality control, ini harus tahu. Tuh ya, kenapa? Jadi Bu Yani ngajarnya pelan-pelan, penting. Oke, eh, yang normalnya itu 30 sampai 300. Kalau kita ngitung tahu dari pasar, 30 sampai 300. Karena nggak mungkin ketemu cuma 2 sel. Oh, tahunya dipegang-pegang dari abangnya, nyelup lagi ke air, ada emak-emak diangkat lagi, kurang yang nggak gede. Tahu pilih-pilih-pilih. Nggak mungkin cuma 2 koloni. Ya, jadi kecuali dia pengencerannya jauh banget. Makanya jumlahnya pasti banyak. Oleh karena itu, kalau itu kita pakai 30 sampai 300. Tapi untuk item-item atau produk-produk tertentu atau bahan-bahan tertentu itu boleh. Itu sudah warning. Ini ada, harusnya nggak ada gitu. Ya kayak cairan infus tadi harusnya nggak ada. Nanti ada warning, ini salah di metodenya, kondisinya tidak steril, alat yang kita gunakan tidak steril, atau memang aslinya nggak steril. Dari benda harus ada cross check tuh nanti. Diulang lagi ngitung pakai sampel yang lain, apakah mendapatkan mikroba lagi. Kalau mendapatkan lagi, nah sampai berapa kali ada standarnya itu ya. Itu nanti sambil dicek di alatnya kita. Alatnya kita juga akan dicek lagi dia ada nggak. Alatnya itu bisa diambil usap gitu, diusap terus kayak kemarin kan pakai metode usap misalnya ya.
alatnya mikropipetnya diusap. Nah, kalau dia ada mikrobanya, jangan-jangan dari situ. Makanya selalu semua alat itu steril kalau kita mau melakukan perhitungan, apalagi quality control. Apalagi sudah harus diekspor. Kalian bayangan kalau itu diekspor ada mikrobanya. Di sini mungkin baru dua. Di jalan dia bisa kemudian bukan berarti tambah banyaknya cepat, enggak, tapi bisa kemungkinan bertambah. Apalagi kalau eh, apa namanya cool roomnya atau kontainer yang dipendingin tadi sempat mati dulu gitu ya dan lain-lain. Ada kasus-kasus seperti itu yang akan ditelusuri. Karena itu nilainya bisa miliaran gitu ya, miliaran rupiah karena kan itu pakai ton gitu, ratusan juta atau bahkan miliaran nilainya. Kalau kemudian ditolak balik lagi ke Indonesia. Pernah tuh kejadian. Ditolak sekian kontainer balik ke Indonesia karena tidak memenuhi syarat secara mikrobiologi. Padahal ketemunya cuma beberapa sel. Mereka kalau ketemu di sampel itu ada satu kontainer itu ditolak semua. Padahal satu kontainer itu isinya sekian ton. Sampelnya cuma diambil acak, 3 sampel sampai 5 sampel misalnya. Jadi betapa pentingnya kita tahu prinsip dasar menghitung, jangan sampai yang sebetulnya tidak ada, itu jadi ada atau sebaliknya. Karena salah ngitung, harusnya ini ada mikrobanya, terhitungnya tidak ada. Apa misalnya? Kepanasan medianya. Ketika kalian melakukan pour plate, medianya dicek dulu kan? Dicek dulu, ini udah cukup hangat atau tidak, sekitar 40. Karena kalau 40, mikrobanya nggak mati. Tapi kalau masih baru diangkat, agak mendidih gitu, terus dituangin, mati mikrobanya. Yang harusnya ada, jadi nggak ada. Terus dibilang, oh bagus kok, nih sampelnya nggak ada. Padahal itu nggak ada karena mati. Itu hati-hati. Ya, nanti ketika kalian jadi quality control, metodenya harus betul sekali, suhunya segala macam, caranya harus betul karena mikrobanya tadi menjadi penentu, jumlah mikrobanya penentu apakah produk ini layak edar atau tidak. Lah kalau itu obat, kalau itu tadi cairan infus dan lain-lain itu bahaya sekali. Ya, jadi kontrolnya betul-betul kuat. Ya, oke. Cara menghitung sudah. Kenapa 30 sampai 300? Bu, kalau yang boleh dihitung caranya 30 sampai 300 itu hitungan statistik. Ada penentuan dari statistik secara mata manusia lewat dari 300 errornya gede. Lebih dari 300 itu tingkat kesalahannya sudah semakin besar, semakin ngawur isinya. Semakin bias, ngawur bahasa Bu Yani ya. Semakin bias maksudnya. 300 aja mungkin aslinya nggak 300. Bisa kurang, bisa lebih gitu kan? Namanya juga dihitung begini manual. Ada sekarang makanya dikembangkan alat yang langsung ditaruh cawan Petrinya langsung keluar digitalnya. Sekian. Gitu ya. Oke, jadi kenapa 30, 300 atau 225 sampai 250 itu ada nanti ada standar WHO, ada standar kalau kita standar POM, standar SNI dan lain-lain. Karena kalau kurang dari 30 dianggap cemaran gitu ya. Spreader nggak bisa dihitung atau lebih dari 300 koloni meskipun terhitung mata kita sudah tidak nyampe atau alat juga keterbatasan dari situ ya itu ada dasarnya. Baik. Nah, sekarang tadi menghitungnya sudah nih. Kalau yang satu aja nggak masalah, gampang. Kalau yang satu. Nah, ternyata ada standar lagi pada SNI atau standar plate count. Kalau kita mendapatkan koloni yang 2 pengenceran memenuhi syarat semua. Saya ke bawah dulu ya. Ini kemarin sudah diajarin sama kakaknya belum? Sudah diberikan? Dijelaskan waktu praktikum sama kakak asisten? Belum? Kalau 2 pengenceran berturut-turut, sudah belum? Loh, kok malah bingung semua? Kalau cara ngitung yang tadi kita bahas, sudah diajarkan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau yang ini, yang kalau dua pengenceran, sudah diajarkan belum? Belum? Kalau belum, Bu Yani lanjut. Ya. Jadi kemarin sudah diajarkan cara menghitungnya, tetapi tetap Bu Yani jelaskan dari awal karena prinsip dasarnya kalian tetap tahu, karena bukan menghafal, ya, tapi pemahaman. Oh, sekarang saya paham kenapa ngambilnya 1 mili. Oh, saya paham kenapa
larutannya dibuatnya 9 mili dan bukan 5 mili atau 7 mili atau jumlah yang lain. Oh, saya paham kenapa namanya 10 pangkat min 1 ditulisnya, ya kan? Sudah paham ya? Oke. Kita lihat sekarang misalnya ini. Yang contoh soal yang tabel 1 yang di atas dulu. Yang tabel yang 2 nggak usah dilihat dulu. Yang tabel 1 dulu. Kalau kita menemukan kasus atau angka seperti ini, berapa jumlah mikrobanya? Baik, tadi yang kita hitung itu 1 cawan Petri. Bu Yani ke atas dulu. 1 cawan Petri, 159 koloni yang memenuhi syarat di antara 30 sampai 300, baru kita hitung. Tetapi pada realnya kita tidak disarankan atau tidak, malah kalau Bu Yani harus nggak boleh gitu ya. Tidak boleh 1 cawan Petri. Kenapa? Ketika terjadi kekeliruan dalam metode tadi, entah entah apa namanya, menuangnya terlalu terburu-buru dan lain-lain, terus kemudian menjadi tidak homogen, atau kemudian malah muncrat masuk ke tutupnya ketika menghomogenisasi, kita nggak punya data. Kalau cuma satu cawan Petri. Oleh karena itu, lebih dari 1 cawan Petri. Kan ulangan harusnya, kalau penelitian tuh harusnya pakai ulangan. Kalau nggak pakai ulangan, bisa hilang data. Bisa missing data seandainya terjadi sesuatu. Ya, maka tidak boleh. Bagusnya minimal 3, tapi kalau di lab 2 aja nggak apa-apa, karena kita keterbatasan dan yang penting kalian tahu. Seandainya kita pakai 2 cawan Petri. Kita lihat tabel yang di atas. Dilakukan pengenceran sampai 10 pangkat min 5. Pengencerannya sampai 10 pangkat min 5. Teman-teman semua sedang mendengarkan Bu Yani? Mengikuti ya? Oke, karena ini nggak semua buka kamera. Kalau yang buka kamera, Bu Yani bisa lihat. Sedang melihat ke kamera, ekspresinya juga kelihatan sambil mikir gitu ya. Nah itu saya tahu, berarti sedang memperhatikan. Tapi yang tidak buka kamera saya nggak tahu, sedang ngobrol atau enggak, ya silahkan saja. eh yang penting nanti ketika ditanya bisa menjawab. 10 pangkat min 3, min 4, dan min 5 yang ditampilkan di sini. Kenapa? Karena yang sampai 10 min 1, min 2-nya udah jelas itu TBUD. Di min 3 aja TBUD, apalagi min 1 dan min 2, kan begitu ya? Nah, yang dari min 3 sampai min 5, biasanya kita begitu. Kalau sampelnya itu adalah yang kita perkirakan mikrobanya banyak, kita lakukan pengencerannya tinggi. Tapi yang kita tanam di cawan Petri, 3 pengenceran terakhir. Kalau kita mengencerkan sampai 10 pangkat min 7 misalnya, maka min 5, min 6, dan min 7 yang kita tuang. Kenapa kita perkirakan sampai 10 pangkat min 7 buku banyak banget? Karena yang Bu Yani mau hitung ada dari tanah misalnya. Bukan hanya makanan kan yang kita hitung ya. Dari tanah. Tanahnya sedang-sedang nih nggak terlalu subur. Kalau tanah subur bisa sampai 10 pangkat min 12. Karena tanah itu mikrobanya banyak sekali. Atau ini makanan yang sudah dari kemarin. Ya saya pakai min 7. Tapi kalau makanannya udah jelas basi, kayak udah mulur gitu, sayur atau kolak yang sudah mulur, itu udah banyak banget. Lebih dari 10 pangkat min 7 pengencerannya. Itu kita perkirakan. Ya, nah yang kita tanam 3 pengenceran terakhir. Karena kita nggak tahu dia berada di mana, yang memenuhi syaratnya itu ada di pengenceran berapa, kita nggak tahu. Maka kita bikin 3. Kalau cuma 1, takutnya TBU udah nggak dapat data kan kayak kemarin kan. Mengencerkan semuanya pakai 10 pangkat min 2 atau min 3, ternyata ada sampel yang jumlahnya banyak, maka TPUD. Feni beruntung karena dapat bisa terhitung. Kenapa bisa terhitung? Karena pakainya tadi air dan pakai itu kemasan. Kemasan kan steril, ya. Tapi kalau itu buat sendiri, eh, jus dan lain-lain itu bisa banyak. Karena jus itu mikrobanya banyak. Buah-buahan, tapi tidak berbahaya. Biasanya kamir gitu, ya. Eh, Cenderung banyak. Nah, oke. Eh, kita buat 3 pengenceran terakhir. Gambarnya seperti atau datanya seperti di atas. Pertanyaan pertama, cawan Petri mana pada pengenceran berapa yang
boleh kita hitung. Tabel 1, pertanyaan satunya, cawan Petri atau pengenceran mana, tingkat pengenceran yang mana, yang sampelnya, datanya, yang data koloninya memenuhi syarat untuk dihitung. Silahkan. Kalau yang 10 pangkat 4, Bu. Nurul di 10 pangkat min 4. Semua setuju teman-teman? Atau ada punya jawaban lain? Selain jawaban Nurul? Oh, yang lain abstain, Nurul. Tidak menjawab. Semua setuju di 10 pangkat min 4 kata Nurul atau ada yang punya jawaban lain? Setuju, Ibu. Setuju. Ibu. Oke, kenapa? Karena angkanya berada di kisaran 30 sampai 300. Kenapa tidak 10 pangkat min 5? Karena kurang dari 30. Clear ya? Baik. Karena sekarang dua cawan Petri, maka kita membuat rata-ratanya dulu. Kita buat rata-rata. Cawan Petri 1, 76 koloninya. Cawan Petri kedua, 42 koloninya. Kita rata-ratakan. Itu dari pengecaran yang sama ya, maka boleh kita rata-ratakan. Jadi berapa angkanya? Silakan dihitung angkanya berapa? Cawan 1, 76, cawan 2, 42. Angka rata-ratanya berapa? Ayo ngitung semua. 9 Ibu. Berapa? 59. 59 koloni. Jadi kita punya angka baru nih. Di luar angka di data itu. 59 koloni. Kalau kita sudah tahu 59 koloni, berarti berapa jumlah bakteri, mikroba, maaf. Berapa jumlah mikroba pada sampel tersebut? Misalnya di sini katakan kuah soto gitu misalnya. Berapa jumlah mikroba pada kuah soto? Bagaimana menghitung membuat ininya? Membuat angka beserta satuannya. Silahkan. Dari angka 59 ya, kita tinggal membuat angka yang standar perhitungan. Pakai angka satuan tadi. Maka jadi berapa angkanya? Siapa yang sudah dapat? Lima puluh sembilan kali 59 kali berapa? 59 kali berapa? 10 pangkat kemana 5, itu? Bu. Siapa yang menjawab? Sarah. Sarah? Oh ya, Iya. oke. 59 kali 10 pangkat 4 atau 5,9 kali 10 pangkat 5. satuannya Sarah? Dari kuah soto, kata Bu Yani. Satuannya apa? Dilengkapi dengan satuannya. Semua melengkapi dengan satuannya. Tadi 5,9 kali 10 pangkat 5. Satuannya apa? Koloni per mili. Satuannya apa, Sarah? CFU per mili, Ibu. CFU per mili. Ya, jangan lupa FU-nya. Colony Forming Unit. Kita tidak mengatakan koloni saja. Oke, Sarah? Ya, betul. Terima kasih. Tadi jawabannya 5,9 kali 10 pangkat 5 CFU per mili. Ada yang jawabannya beda enggak? Tadinya beda, Bu. Sekarang sudah sama. Alhamdulillah. Yang penting paham. Oke ya. Berapapun angkanya diganti, insya Allah kalian akan bisa asal prinsipnya udah tahu. Yang pertama, lihat dulu mana koloni yang memenuhi syarat 30 sampai 300. Yang kedua, lihat ada berapa ulangan. Kalau dia 2 ulangan, angkanya ditambahkan dibagi 2. Kalau 3 ulangan, tambahkan 3-3-nya bagi 3. Setelah itu,
Berikutnya, tahap berikutnya, langkah berikutnya adalah dikalikan dengan pengencerannya. Kalau tingkat pengenceran min, maka dibuang minnya. Gampang kan? Jadi hasil rata-rata tadi tinggal ditambahkan angka pengencerannya. 10 pangkat berapa? Sudah ketemu, langkah berikutnya adalah membuatnya menjadi angka satuan plus tambahkan satuannya agar lengkap. Gampang kan? Sudah ketemu jawaban dari laporan praktikum? Pada TBUD semua gimana sih? Yang bisa aja berarti. Makanya Bu Yani bilang kemarin, kalau TBUD kita jadi nggak belajar. Karena sudah selesai secara pekerjaan, udah aku TBUD, nggak usah ngitung. Tapi kan kita jadi nggak tahu. Nah justru kalau ada tahu ketemu angkanya tadi, kayak kelompoknya Feni, ketemu angkanya berapa tadi, tinggal dikalikan. Gitu ya, Feni, ketemu? Oke. Persyaratan standar Playtcon nomor 1, nomor 2 sudah kita bahas. Semua sudah paham. Sekarang ternyata ada persyaratan lain. Ya, jika terdapat 2 pengenceran berturut-turut yang memenuhi syarat perhitungan 30 sampai 300, maka ada pekerjaan yang kita lakukan, yaitu membandingkan angka pada pengenceran terakhir dengan angka pada pengenceran sebelum terakhir tadi. Terakhir yang ada angkanya memenuhi syarat. Saya langsung ke data. Tabel nomor 2. Perhatikan angkanya. Angka mana yang memenuhi syarat? Langkah pertama, angka mana yang memenuhi syarat? Pada pengenceran berapa? 10 pangkat min 3 sama 10 pangkat min 4, Ibu. Keduanya memenuhi syarat, Nurul. Betul. Hmm. Berturut-turut. Maka harus kita hitung. Nah, sebelum kita hitung, kayak tadi, karena ini adalah ulangan, kita buat dulu rata-ratanya. Pada pengenceran 10 pangkat min 3, berapa angkanya? Nggak usah pakai satuan dulu, angkanya aja. Nggak usah di CFU per milinya, nggak usah. Nanti itu belakangan, kalau sudah dapat angka terakhir. Silahkan dihitung di masing-masing pengenceran angkanya berapa. Di 10 pangkat min 3 dan di 10 pangkat min 4. Di rata-rata dulu, berapa? Yang belum menjawab, tolong menjawab. Nurul off dulu. Teman-teman yang lain, oh bukan Bu Yani maksudnya membungkam nggak boleh ngomong, bukan. Bu Yani mau lihat yang lain. Saya sudah mencatat siapa-siapa yang sudah aktif dalam perkuliahan hari ini. Namanya udah ada, tadi ada Alexandra, Nurul, Feni, Nilam, Salwa, Paki, dan lain-lain tadi ya. Sudah, yang belum, yang namanya belum ada siapa nih? Bu Yani sambil nyatet loh, nih nggak bohong. Tuh pegang pulpen dan karena angka ini, data catatan ini akan Bu Yani gunakan untuk nanti menilai di akhir. Angka performa. Saya mau coba Ya. jawab, Ibu. Oke, Anindya, silakan Bu Yani catat. Anindya. Untuk yang pengenceran 10 pangkat min 3, itu kan ulangan pertamanya ada 120. Terus untuk yang keduanya 96, kita rata-ratakan menjadi 108 koloni. Lalu 108, oke. ya, terus untuk yang pengenceran 10 pangkat min 6, ulangan Min pertama ada 6? 10 pangkat min 4. Oke. Ulangan yang pertama ada 50, ulangan yang keduanya ada 62, kita rata-ratakan menjadi 56 koloni. Oke, jadi kita dapat angka 108 dan 56. Apakah teman-teman yang lain sama jawabannya atau ada jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Enggak, semuanya sama? Sama semua. Oke, semua mengangguk. Sambil Bu Yani lihat videonya, apa namanya, gambarnya. Mengangguk semua. Baik. Sekarang kita masuk karena dua-dua.
dua pengenceran, baik di 10 min 3 maupun 10 pangkat min 4, dua-duanya masuk di dalam eh, persyaratan dan dua-duanya merupakan pengenceran yang berturut-turut, maka kita masuk ke syarat yang ketiga. Dilakukan perbandingan. Perbandingan tuh gimana sih, Bu? Jadi angka pengenceran terakhir dibandingkan tuh dibagi. Ya. Angka pada pengenceran terakhir adalah 56 tadi ya. 56. Angka sebelumnya 108. Bukan 56 dibagi 108. Dibalik dulu dengan angka aslinya. Dikalikan pengencerannya dulu. Jadi, angka 108 dari 10 pangkat min 3 itu artinya berapa jumlahnya? Dikalikan dulu dengan pengencerannya. Berarti 108 dikali 10 pangkat 3 dikali 1000. Kita dapetin angka 108.000. Benar? Koloninya 108, tapi itu berarti 108.000 karena sudah dari pengenceran 10 pangkat 3. Nah, yang satunya jadi angkanya berapa? Yang dari 10 pangkat min 4 jadi berapa angkanya? 560.000. 60.000. 60, Ibu. 500? 60.000. 560.000. Sekarang kita bandingkan. Pengenceran terakhir adalah 10 pangkat min 4. Berarti angkanya 560.000 dibagi 108.000. Berapa angkanya? 560.000 ya? 560.000 dibagi 108.000. Angkanya berapa? Ibu mau izin jawab, Ibu? Silahkan. Ini siapa? Humaira, Ibu. Humaira. Ya, Humaira silakan. 3,11 bukan, Bu? Kamu jawab apa nanya? Jawab, Bu. Maaf, Bu. Ya, Jawabannya 3,1, Ibu. kebiasaan ya mesti. Bukan Bu gitu. Apa? Berapa? 300 berapa, Humaira? 3,1, Ibu. 3,1 ya, sorry. 3,1 angkanya. Semua dapat angka yang sama atau ada yang beda? Ada yang beda enggak? Sama semua sudah? Baik. Kita ke persyaratan. Nomor 4 dibaca pelan-pelan. Jika angka hasil perbandingan yang diperoleh sama atau kurang, jadi sama dengan 2 atau kurang dari 2, maka jumlah mikrobanya adalah rata-rata jumlah mikroba dari 2 pengenceran tersebut. Jadi rata-rata dari 108.000 ditambah 560.000 dibagi 2. Angkanya adalah itu. Kita dapetin angka baru. Kalau hasil perbandingannya sama atau kurang dari angka 2. Hasil perbandingan kita berapa tadi? Hasil perhitungan kita berapa angkanya tadi? 3,1. Kita masuk ke nomor 5. Jika angkanya lebih dari 2, maka jumlah mikroba pada sampel tersebut adalah angka pada tingkat pengenceran yang lebih rendah. Kita lihat di soalnya ada 10 pangkat min 3 dengan 10 pangkat min 4. Mana yang lebih rendah pengencerannya? Tingkat pengenceran yang lebih rendah, lebih kecil. Lebih kecil pengencerannya. Lebih sedikit pengencerannya. Yang mana? Berapa yang bawah kan? 10 pangkat min 4, Bu. Semua sependapat?
Dengarkan Bu Yani pelan-pelan. Tingkat pengenceran yang lebih rendah, lebih sedikit. 10 pangkat Kalau min 3, Ibu. 3, Bu. 10 pangkat. Jadi 3 kali pengenceran dengan 4 kali pengenceran, mana yang lebih rendah? Yang 3 kali pengenceran. Jadi 10 10 pangkat min pangkat min 3. 3. Maka angka dari, kalau tadi itu adalah kuah soto, kalau ini adalah apa? Kuah sayur lodeh yang udah nginep kemarin sore. Nah, misalnya gitu. Jadi banyak jumlahnya. Ya. Jadi berapa angkanya kalau gitu? Berapa jumlah mikroba pada kuah sayur lodeh? Angka mana yang kita pakai? Angka dari 10 pangkat min 3. Berapa tadi? 108.000 CFU per mili, Ibu. Betul, 108.000. Kalau kita buat pakai pangkat, pakai 1 koma, jadi 1,08 berarti 1 katakan gitu ya. Kali 10 pangkat 5, Ibu. 10 pangkat 5, 5 Ibu. CFU per mili. Paham sekarang? Mungkin dapetin kayak gini, mungkin. 2 pengenceran berturut-turut tapi ya, dua-duanya memenuhi syarat. Maka kita harus lakukan 1 step tambahan. Sekarang boleh Bu Yani kasih tugas. Oke. Dihitung lagi. Angkanya kita ganti. Angka pelan-pelan dicatat. Pelan-pelan dicatat. Masih tabel nomor 2. Masih tabel nomor 2. 10 min 3 dan 10 min 4. Kalau kalian duduk barengan boleh berdiskusi. Silahkan. Kalau duduknya deketan, silahkan berdiskusi. Siapkan kertas dengan ballpoint. Namanya ngitung harus ada kertas. Jangan pakai HP doang. Nggak bisa, bingung. Yang barengan boleh berdiskusi. Silakan. Catat baik-baik. Dengarkan. Sudah siap semua? Bu Yani mau nyebutin angkanya? Baik. Pada tingkat pengenceran 10 pangkat min 3, angkanya 280, 280, udah ya. Dengan yang di bawahnya adalah 200, 230, biar bulat aja deh. 230. 280 dengan 230. 280 dan 230. Di 10 pangkat min 4, angkanya 38 dan 45. 38 dan 45. Sudah ketemu? Hitung pakai cara yang tadi. Karena 2 pengenceran berturut-turut. Berarti pakai cara yang tadi. Harus diapakan dulu. Semua ya.
Ibu mau coba jawab. Oh ya, cepat sekali. Siapa nih? Saya Ibu Nur Amelia. Nur Amelia. Oke, Bu Yani catat. Nur Amelia, silahkan. Bukan langsung ke angka terakhirnya, Nur Amelia, tapi ke stepnya dulu ya. Ke stepnya dulu. Pada 10, jadi supaya kita sama-sama mengecek dengan teman-teman yang lain. Pada 10 pangkat min 3, itu kita peroleh angkanya jadi berapa? Totalnya di 510 Bu. Di rata-ratanya jadi 255. 255. Angka rata-rata dari 10 pangkat min 3 didapatkan 255. Sama nggak, teman-teman? Ada yang beda nggak? Sama, Bu. Sama, oke. Kemudian yang di 10 pangkat min 4 berapa, Nur? Totalnya 83 Bu. Rata-ratanya di 41,5. 41,5. Baik, itu angka koloninya. Sekarang berarti untuk membuat perbandingan harus kita balikkan dulu ya, dikalikan dengan pengencerannya. Jadi berapa angkanya, Nur Amelia? Jadi 1,62 Bu. Setelah dibagi, jadi setelah dibalik tadi 41,5 dikalikan 10 pangkat 4 berapa angkanya dan seterusnya tadi. Ternyata didapatkan berapa angkanya tadi? Rata-rata 1,6 1,6. Kalau begitu, kita pakai yang mana? Ketentuan yang mana? ketentuan nomor 4 Ibu. Ketentuan nomor 4 yang kita pakai. Karena angka hasil perbandingannya tadi ternyata di bawah 2. Ya. Jadi memungkinkan diperoleh hasil di bawah 2. Kita pakai ketentuan nomor 4. Kalau begitu, berarti angkanya di rata-rata. Angka berapa yang di rata-rata, Nur? Yang 255 sama 41,5 Bu. 255 terus diapakan? Ditambah sama 41,5 baru dibagi 2 untuk rata-rata. Oh ya? Betul? Teman-teman betul? Angka rata-ratanya dari angka 255 ditambah 41,5 dibagi 2 gitu ya? Betul kah? Yang 500 Bu. Ya, yang angka aslinya berarti ya. Yang angka aslinya tadi dulu. Angka aslinya berapa? 510 Setelah dan 83 Bu. berapa? 100 berapa? 510 dan 83. 510 itu 510 berapa itu? 510 itu dari mana angkanya? Dari yang 280 ditambah 230. Iya, itu kan di 10 pangkat min 3 ya. Iya Bu. Didapatkan 510. Di rata-rata jadinya berapa? 255. 255 itu dikalikan 10 pangkat 3 dulu. 255.000. Oke, yang satunya lagi berapa angkanya yang di 10 pangkat 4, min 4? 41,5 Ibu. Total itunya, total bakterial 83 Bu. Terus dikali dibagi 2 41,5. Iya, dikalikan dulu 10 pangkat 4. 4. Iya. Berapa jumlahnya 41,5 dikali 10 pangkat 4? 415.000 Bu. 415.000. Baru kita rata-rata. 255.000 ditambah 415.000 dibagi 2. Berapa dapat angkanya? Apakah ada yang menghitung seperti itu? Jadi Adalah sama 335.000 Bu. 335.000. Berarti berapa? 3,5
3,35 dikali 10 pangkat 5 CFU per Betul. mili. Kita dapat angka baru. 3,35 dikali 10 pangkat 5. Betul. Oke, saya ketawa. Eka sampai ketawa, lihat. Orang udah dijawab katanya. Ya, dan Amelia juga ketawa. Baik, jadi teman-teman sebelum menghitung angka yang terakhir, angka rata-rata itu adalah sama seperti menghitung perbandingan tadi. Angka aslinya dulu dikalikan pengencerannya dulu. Kalau tadi kan dibuat perbandingan sama Amelia ya, dibagi tuh, dibagi 415.000 dibagi 255 dapatnya 1,6 misalnya begitu ya tadi ya. Nah, kalau ini tidak dibagi, tapi ditambahkan dibagi dua untuk mendapatkan angka rata-rata. Kenapa? Karena kita pakai yang nomor 4, sebab hasilnya tadi kurang dari 2. Apakah jawabannya sudah benar semua? Atau masih ada yang keliru? Kalau masih ada yang keliru, dicermati lagi. Oh, saya kelirunya di sini. Jadi next time nggak keliru lagi, gitu. Ya? Oke, ada yang angkanya masih berbeda. Ini saya nggak tahu teman-teman yang off cam apakah sudah cukup paham. Michelle, Mutiara, Siva, Nabila, apakah mengikuti atau barengan sama temennya? Apa gimana? Mengikuti Ibu. Mengikuti Ibu. Mengikuti jawabannya sudah sama, Nasifa, Sudah Ibu. Cutman sudah sama, apa Zalfa dan lain-lain, ya. Tolong kalau masih belum ngerti nanti diskusi lagi dengan teman-teman yang sudah paham. Nah, Bu Yani mau menjelaskan satu lagi bahwa kenapa yang boleh dihitung adalah 2 pengenceran berturut-turut. Seandainya tidak berturut-turut, misalnya di 10 pangkat min 3 itu angkanya di antara 30 sampai 300. Di 10 pangkat min 4 kurang dari 300, kurang dari 30. Nggak bisa kita hitung. Di 10 pangkat min 5, misalnya di tabel 1 gitu ya. Di 10 pangkat min 5 memenuhi syarat lagi. Angkanya di atas 30. Jadi misalnya di 10 pangkat min 3 angkanya ratusan, 250 tadi gitu ya. Di 10 pangkat min 4 angkanya cuma 15. Di 10 pangkat min 5 dapat lagi 38. Berarti dari 3 pengenceran itu tidak bisa apa namanya? Tidak bisa kita hitung. Ya, dari 3 pengenceran yang tadi Bu Yani contohkan, ada angka 250 di 10 pangkat min 3, kemudian angkanya cuma 15 di 10 pangkat min 4, ketemu lagi angka 30 sampai 300, yaitu misalnya 38 ada di 10 pangkat min 5. Boleh nggak dihitung? Kalau lihat persyaratannya berturut-turut, maka itu tidak boleh. Kenapa sih nggak boleh? Kenapa tidak boleh dihitung? Teman-teman, kita balik lagi ke atas. Saya tetap menanamkan prinsipnya, ya. Kita lihat ke atas. Tadi juga kita sudah hitung. Kalau kita menghitung misalkan di sini di pengenceran 10 pangkat min 3 kita dapatkan 159 koloni, di pengenceran berikutnya itu turun 10, ya kan? Dari diencerkan 1/1000 jadi diencerkan 1/10.000. Angkanya akan turun. Contoh Bu Yani yang pertama tadi dari angka 50 jadi 5. Paham maksudnya? Dari angka yang sampel soal yang pertama yang jawab tadi Farul Rozi ya kalau nggak salah ya. Kalau di sampelnya 500, begitu diencerkan 10 kali, setiap milinya tinggal 50. Diencerkan lagi 10 kali, setiap milinya tinggal 5. Gitu kan ya? Berarti dia akan turun 10, 10, 10 setiap pengenceran. Maka angka di sini lihat. Di 10 pangkat min 3 angkanya ratusan. Di 10 pangkat min 4 angkanya puluhan. Di 10 pangkat min 5 angkanya satuan.
Prinsipnya seperti itu. Jadi dia harus turun 1/10, 1/10, 1/10. Dua bisa berturut-turut muncul karena kayak tadi angkanya Bu Yani, yang 250 bisa masuk di 330, di pengenceran 10 pangkat min 4 dapat 35, masih masuk, maka dua itu dimungkinkan muncul. Tapi turun 10 beneran, dari ratusan jadi puluhan. Angka 250 itu ratusan, di pengenceran berikutnya 35 itu puluhan. Benar. Nah, kalau tadi sampelnya adalah di 10 pangkat min 3 angkanya ratusan, di 10 pangkat min 4 satuan, di 10 pangkat min 5 puluhan, nggak masuk akal angkanya. Paham kenapa nggak masuk akal tadi ya? Karena kita mengecerkannya 10/10/10/10. Yang TBUD itu ribuan, maka TBUD karena di atas 300. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Urutannya akan seperti itu. Jadi syaratnya tadi boleh dihitung kalau berturut-turut. Nih contohnya di tabel nomor 2, 120 dengan 50 masih masuk. Jelas sampai di sini teman-teman? Terus Bu, kalau penelitian saya dapatnya angkanya kayak gitu, saya bikin 3 pengenceran, ternyata habis 100, terus satuan, terus puluhan. Salah label. Ketukar tuh labelnya, jangan-jangan. Label yang harusnya 10 pangkat min 4 ditulis dia 10 min 3. Mungkin seperti itu? Mungkin salah label? Mungkin banget. Atau salah teknik yang lain. Jadi data itu bisa jadi kontrol untuk kita. Ini salah data saya. Kenapa loncat angkanya? Ya, karena kita paham prinsip dasarnya yang tadi turun 10, 10, 10. Maka kalau angkanya tidak sesuai itu, berarti saya salah mengerjakan. Entah salah tempel label kah, atau memang salah ambil sampel kah, bisa macam-macam. Terus harus gimana? Diulang. Kalau penelitian atau tadi melakukan pekerjaan, angkanya kemudian seperti itu, nggak boleh dipakai. Ya, karena itu salah, keliru. Sebab prinsipnya tadi, ratusan, puluhan, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Cukup jelas teman-teman, waktu kita sudah habis ya. Ada satu ini lagi, kayaknya kelas A sama kelas B jadi sama. Kelas A hari ini tidak praktikum, karena kita tidak bisa melakukan praktikum, sebab untuk MPN, besok harus pengamatan, besok lagi harus pengamatan, kita libur 2 hari. Jadi percuma kita lakukan sekarang, ambil menghitung MPN, besok tidak bisa diamati, besoknya lagi nggak bisa diamati, sampelnya udah rusak, udah datanya sudah rusak. Jadi saya memutuskan hari ini teman-teman kelas A tidak praktikum, karena memang tidak bisa dilakukan. Sebab kita MPN. Ya, MPN itu apa? Awalnya membrane filtration sama, hanya kita menyaring. Tapi cara ngitungnya sama. Baik, MPN mungkin di pekan depan pekan depan libur enggak? Enggak kan? Tanggal 1-nya yang libur ya. Selasanya enggak libur. Jadi kita masuk tanggal 2. Pernah mempelajari. Baik, kita sedikit lagi ya. Tanggal 2 yang masuk ya. Ya baik. Sedikit lagi, mungkin waktunya sudah mau habis. 5 menit deh Bu Yani jelasin ini yang MPN nanti belakangan ya. Tadi saya pelan-pelan karena kalau perhitungan tuh lewat aja biasanya terus banyak yang miss. Pernah belajar salah satu metode untuk sterilisasi adalah filtrasi. Pernah belajar itu? Metode sterilisasi bisa dipanaskan, pakai air dididihkan, bisa pakai uap panas dengan tekanan pakai autoclave, bisa pakai oven, ya kan? Bisa difiltrasi. Untuk sampel cair yang tidak bisa dipanaskan, serum, darah, cairan infus dan lain-lain tadi misalnya, yang atau apa yang lain yang tidak bisa dipanaskan atau dengan metode lain, itu dilakukan filtrasi, bifilter. Itu sudah pernah dipelajari belum? Sudah belum? Harusnya ada di awal ketika belajar metode sterilisasi.
Karena yang dipelajari bukan hanya autoklav, tapi juga metode yang lain. Ada? Belum? Sudah apa belum? Ini ada 30 anak lebih loh. Udah pernah belajar atau mendapatkan informasi, salah satu cara sterilisasi adalah dengan difilter. Sampelnya difilter, nanti sampelnya jadi steril. Karena mikrobanya Materinya sih jalan. udah ada, Bu, cuman kita kayaknya belum pernah melakukan secara langsung di Oh ya, praktikum. melakukan belum, tapi dibahas sudah dibahas Sudah, Ibu, ada diceritakan di buku panduan bab 1. praktikum. Eh, Ya, Bu. kalau diajari secara teori belum ya, didiskusikan belum ya. Baik, sedikit saja, Bu Yani. Filternya itu adalah filter untuk mikroba. Jadi pori-porinya itu sekitar ada yang 2 sampai 10 mikron kurang lebih. 2 sampai 10 mikron. Apa malah 0,2 ya, 0,2. Saya bisa pakai 2 mikron. Pori-porinya di dalam filter itu 2 mikron. Jadi nyaringnya itu bukan pakai kertas saring. Kalau pakai kertas saring lewat itu mikroba. Ya, pakai kertas saring. Kalau dibilang katakan filter, terus Anda bayangkan itu kertas saring. Bukan. Khusus filter mikroba. Pori-porinya lebih kecil dari selnya. Kita lihat gambar sebelah kiri. Di gambar sebelah kiri, tuh ya, itu, oh ini bahkan 0, nih, 0,5 atau 0,2. Anda lihat gambar di bawah ini, mudah-mudahan kursor saya terlihat, ada garis yang menunjukkan skala menunjukkan 1 mikrometer. Pori-pori, lubang-lubang bulat-bulat ini adalah pori-pori dari filter gambar yang sebelah kanan. Ini adalah kertas saring khusus untuk mikroorganisme. Kita punya alat dengan ininya. Kalau Bu Yani menganalisis kualitas air pakai filter kayak gini, ya. Jadi ini pori-porinya kecil seperti ini, yang hitam-hitam ini. Kalau kita lihat skala 1 mikrometer, maka pori-porinya sekitar 0,5 atau 0,2 mikron. Ini mikrobanya. Yang bulat-bulat ini mikrobanya. Mikrobanya nyangkut. Nggak bisa lewat filter karena pori-porinya lebih kecil dari ukuran mikrobanya. Sampai di sini jelas? Ya. Kertas filternya diletakkan dalam suatu alat. Ini alatnya, alat penyaringnya. Kertas filternya diletakkan sebelah sini nih, dalam keadaan steril ya. Kemudian airnya atau sampelnya disaring. Disaring melewati filter sehingga masuk ke sini. Membrannya kita angkat. Membrannya diangkat. Disinilah banyak mikrobanya. Mikroba dari mana? Dari airnya ini tadi sampelnya. Nyangkut di membran. Membrannya tinggal diletakkan di cawan Petri yang sudah berisi media. Nanti mikrobanya akan tumbuh seperti ini. Ini koloninya tumbuh. Koloninya bisa kita hitung kayak cara tadi. Tapi caranya bukan dengan total plate count, dengan filtrasi. Jadi kalau kita mau tahu sampel air ini mikrobanya berapa, tapi dengan cara disaring, ya dia saring dulu. Disaring sampai dapat airnya yang steril. Ini steril loh. Hasil saringannya steril. Karena mikrobanya nyangkut di filternya. Ini nyangkut di sini. Airnya yang lewat itu sudah steril. Sampel air yang lewat tadi sudah steril. Tapi nggak bisa kalau nggak pakai alat bantu ya. Jadi setelah diletakkan di sini airnya itu kalau dibiarkan sampai besok sampai 2 hari nggak netes. Airnya nggak akan netes. Kita butuh bantuan vakum pump untuk narik supaya airnya turun. Kalau airnya sudah turun, baru mikrobanya ketinggalan di sini, baru kita hitung. Makanya metode penghitungan sel bakteri bisa pakai filtrasi, dan juga filtrasi ini menjadi metode untuk sterilisasi bagi bahan cair yang tidak bisa disteril dengan cara yang lain, dengan dipanaskan, di oven, di autoklaf nggak bisa, rusak.
karena terdiri dari mineral-mineral misalnya tadi cairan infus atau apapun obat-obatan nggak bisa. Nanti malah percuma gitu ya. Jadi dia pakai filtrasi. Paham sampai di sini? Ya. Jadi kertasnya yang kita tanam, kita letakkan di atas medium, terus kok bisa tumbuh Bu koloninya? Kan ada pori-porinya. Jadi mediumnya bisa meresap lewat pori-pori ini, memberi makan pada mikroba yang tertinggal di permukaan filter, lalu dia akan tumbuh menjadi koloni. Ini satu-satu nih, nanti baru jadi koloni. Ini selnya, kalau lihat gambar ini selnya tampaknya diplococcus. Double 2 nih. Double 2. Ini double 2. Ya, ini kita tahu kemungkinannya ini adalah mikroba yang diplococcus. Penataan selnya kokus yang double. Kalau ini 4 karena dia diplococcus yang nempel. Itu ya. Kalau saya lihat ini diplococcus ini kelihatan nih. Ada 2 gitu ya, 2 2 2. Nah, baik, saya stop share ya karena waktunya sudah habis. Tuh, ya Allah ya Robi udah kelewat banyak nggak diomongin, nggak diajak ngomong. Nggak apa-apa. Yang penting sampel ini sudah. Untuk MPN nanti akan di apa namanya akan kita bahas lagi. Tapi tolong dibaca di PPT-nya, tolong dibaca, dipelajari, tanya ChatGPT, MPN itu apa dan sebagainya. Anda belajar dulu supaya ketika Bu Yani jelaskan itu sudah lebih smooth gitu ya, lebih lancar diskusinya. Oke, nyalakan kamera dulu semua. Yuk kita ambil gambar. Siapa yang mau mengambil gambar? Saya, Ibu. Oh ya, Feni, silahkan. Baik, teman-teman. Saya ambil gambar ya. 1, 2, 3. Ada yang berdua, Nur Amelia sama siapa? Ibu maaf, ini Nurul Fazria. Tadi saya habis dari toilet, Ibu. Jadi HP-nya ditinggal. Oh ya, nggak apa-apa. Sama-sama di kampus ya? Mau Iya, kuliahnya Ibu. Bu Pinta? Iya, Ibu. Bu Pinta ya, iya oke baik. Mudah-mudahan Bu Pinta belum datang. Ya terima kasih. Mudah-mudahan sudah lebih jelas cara menghitung. Base-nya juga tahu. Jadi biasanya kalau ngajarin itu nggak cuma cara ngitungnya aja, tapi kenapa begini, kenapa begitunya saya harus beritahu supaya kalian nanti bisa menelusuri dengan baik. Ya, semoga berkah dan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kerjasamanya, ya, atas aktivitasnya. Sehat selalu, selamat Lebaran besok untuk yang merayakan. Eh, Makanya Bu Yani sekarang nggak ke kampus, mau ke pasar habis ini. Nanti nggak kebagian kulit ketupat gitu ya. Emak-emak tetaplah, dosen kan juga emak-emak gitu ya. Jadi mohon maaf kalau hari ini tidak bisa menemani, tapi saya berusaha semaksimal mungkin. Nanti insya Allah di pekan depan saya ke kampus untuk kita offline lagi. Sehat selalu, sampai ketemu lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Dadah pagi, terima semua. kasih, Waalaikumsalam, terima Ibu. kasih, Bu. Iya, sama-sama. Pamit ya. Selamat Ibu.